Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan materi Kesmafet tentang kesediaan darurat, pemberantasan wabah zoonosis, dan partisipasi masyarakat. Di sini terdapat 8 subtopik, yang masing-masing subtopik itu akan saya bahas di video ini. Subtopik pertama, apa itu kesediaan darurat, penanggulangan zoonosis, dan sifat penyusunan pedoman kesediaan darurat. Kesediaan darurat merupakan kegiatan penyusunan atau kebijakan sistem rencana pedoman prosedur serta identifikasi sumber daya yang diperlukan untuk mengelola responden yang efektif dan tepat waktu untuk mengenai keadaan darurat penyakit hewan. Kesediaan darurat dimaksud untuk mengantisipasi munculnya dan menyebar luasan wabah zoonosis yang diprioritaskan dan mengendalikan penanggulangannya, dan juga yang berpotensi menjadi prioritas untuk mengendalikan dan penanggulangannya juga ada yang belum terdapat di suatu wilayah Indonesia dan di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Pedoman kesehatan darurat disusun oleh menteri bersama menteri yang menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan di bidang kesehatan, konservasi sumber daya hayati, kelautan, dan perikanan, serta industri yang terkait. Industri yang terkait di sini ada ketentuan dari misalnya kementerian dan lembaga pemerintah atau non-kementerian, dan menyelenggarakan pemerintahan dan pengembangan, dan juga ada juga dari perguruan tinggi. Pada subtopik kedua, pada pedoman kesiagaan darurat, siapa yang dimaksud dalam disosialisasikan dan disimulasikan? Artinya, pedoman kesiagaan darurat ditetapkan oleh peraturan menteri. Pedoman yang ditetapkan disosialisasikan atau disimulasikan oleh menteri kepada pemangku kepentingan. Yang dimaksud disimulasikan adalah pengujian tindakan respon cepat apabila terjadi wabah yang harus dilakukan oleh setiap pemangku kepentingan sesuai dengan peran dan kewenangannya. Pemangku kepentingan dalam ketentuan ini antara lain adalah otoritas veteriner di provinsi dan kabupaten atau kota, kementerian, lembaga pemerintahan non-pemerintah, dan perguruan tinggi, asosiasi peternakan, asosiasi profesi, lembaga swadaya, dan bergerak di bidang kesehatan veteriner. Kita masuk pada subtopik yang ketiga mengenai pedoman kesiagaan darurat dan perlu dievaluasi. Ya, pedoman kesiagaan darurat yang telah ditentukan dan dievaluasi sesuai dengan kebutuhan evaluasi dimaksud untuk memastikan efektivitas dan pemahaman pedoman kesiagaan darurat. Kita masuk pada subtopik keempat, penyataan dan pengumuman wabah zoonosis yang dilakukan oleh siapa? Wabah zoonosis merupakan wabah yang dinyatakan oleh menteri, gubernur, dan bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangannya. Penyataan wabah zoonosis harus diumumkan oleh menteri, gubernur, dan bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangan kepada masyarakat. Kita masuk pada subtopik kelima yang akan membahas pemberantasan wabah zoonosis dilakukan oleh otoritas veteriner. Siapa pihak otoritas veteriner? Jelaskan syarat dan kewenangan seorang otoritas veteriner. Pemberantasan zoonosis adalah tindakan pemberantasan suatu daerah dari zoonosis yang telah ditetapkan. Pemberantasan wabah zoonosis dilakukan oleh otoritas veteriner di kementerian, provinsi, dan kabupaten atau kota sesuai dengan kewenangan. Otoritas veteriner adalah kelembagaan pemerintahan atau kelembagaan dibentuk oleh pemerintah dalam pengambilan keputusan tinggi bersifat teknis. Kesehatan veteriner dengan melibatkan keprofesian dokter hewan dengan menggerakkan semua lini kemampuan profesi, mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, pengordinasian pelaksanaan kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknik operasi di lapangan. Syarat wewenang otoritas veteriner. Otoritas veteriner itu ada terbagi atas empat
otoritas. Yang pertama, Otoritas Veteriner Nasional. Kedua, Otoritas Veteriner Kementerian, Otoritas Veteriner Provinsi, dan Otoritas Veteriner Kabupaten atau Kota. Syarat untuk diangkat sebagai pejabat Otoritas Veteriner Nasional sebagai berikut. Yang pertama, ditetapkan oleh Menteri sebagai dokter hewan yang berwenang. 2. Memiliki keahlian dan pengalaman di bidang kesehatan masyarakat veteriner dan karantina hewan. Mendukung jabatan paling rendah di pimpinan tinggi pertama di bidang kesehatan veteriner, kesehatan masyarakat veteriner, dan karantina hewan. Syarat untuk diangkat sebagai pejabat otoritas veteriner kementerian sebagai berikut. Ada 2, yaitu ditetapkan oleh Menteri sebagai dokter hewan yang berwenang. 2. Menduduki jabatan paling rendah pimpinan tinggi pertama pada kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan karantina hewan di kementerian yang melakukan urusan pemerintahan di bidang kesehatan hewan. Syarat yang dapat diangkat sebagai jabatan otoritas veteriner sebagai berikut. Yang pertama, ditetapkan oleh gubernur sebagai dokter hewan yang berwenang, menduduki jabatan paling rendah administrator yang membidangi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Syarat untuk diangkat sebagai jabatan otoritas veteriner kabupaten kota sebagai berikut. Ditetapkan oleh bupati atau wali kota sebagai dokter hewan, berwenang dan telah menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Otoritas veteriner yang berwenang mengambil keputusan tertinggi bersifat teknik kesehatan hewan. Dalam pengambilan keputusan tertinggi, otoritas veteriner melibatkan keprofesian dokter hewan dan menggerakkan semua lini kemampuan profesi. Syarat yang ditetapkan sebagai dokter hewan yang berwenang sebagai berikut. Merupakan dokter hewan yang berstatus pegawai negeri sipil dan bertugas dalam menyelenggarakan kesehatan hewan paling sedikit selama 2 tahun. Dokter hewan yang berwenang ditetapkan oleh pertama, Menteri untuk dokter hewan yang berwenang, kementerian dan penyelenggaraan urusan kementerian di bidang kesehatan veteriner. Gubernur jika untuk dokter hewan yang berpihak di bawah provinsi. Dan ketiga, bupati atau wali kota untuk dokter hewan yang berwenang yang bekerja di kabupaten atau kota. Oke, kita masuk pada subtopik ke-6. Bagaimana penanggulangan zoonosis yang bersumber dari satwa akuatik, satwa liar, dan hewan keperluan khusus. Dalam hal wabah zoonosis yang bersumber dari hewan yang seluruh atau siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan, pemberantasan dilakukan dengan berkoordinasi dengan kementerian yang bersangkutan. Kementerian yang bersangkutan ini adalah pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Lalu, pada dalam hal wabah zoonosis yang bersumber dari satwa liar, pemberantasan dilakukan dengan berkoordinasi dengan kementerian dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang konservasi sumber daya alam hayati. Dalam hal wabah zoonosis yang bersumber dari hewan untuk keperluan khusus Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Nasional, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemberantasan dilakukan dengan berkoordinasi dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan juga Menteri yang menyelenggarakan urusan kementerian. Yang dimaksud dengan hewan yang di keperluan khusus adalah hewan yang telah dilatih secara khusus agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan. Misalnya, anjing yang sebagai pelacak narkotika, psikotropika, dan pemanfaatan kuda dalam pasukan kavaleri. Oke, kita masuk pada poin ke-7. Jelaskan contoh-contoh konkret bentuk partisipasi masyarakat dalam penanggulangan wabah zoonosis. Setiap orang yang memiliki dan memelihara hewan wajib menjaga dan mengamati kesehatan hewan dan kebersihan kesehatan lingkungan.
Setiap orang yang mengetahui terjadinya kasus zoonosis antara hewan atau manusia wajib melapor kepada pelangkat kelurahan desa atau nama lainnya kecamatan, otoritas veteriner, dan juga otoritas kesehatan setempat. Kita masuk pada poin ke-8. Bagaimana pemerintah mengikut sertakan masyarakat dalam menanggulangi wabah zoonosis? Oke. Kementerian Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten Kota harus mengikut sertakan masyarakat dalam pengendalian dan penanggulangan zoonosis. Keikutsertaan masyarakat dilakukan dalam bentuk pemantauan atau tindakan cepat kejadian zoonosis. Untuk melakukan pemantauan dan tindakan cepat kejadian zoonosis, pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten kota membentuk kadet pemantauan dan tindakan cepat kejadian zoonosis.